Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa hadir di Masjid Al-Manar ini untuk bersama-sama tadi kita melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah. Untuk kemudian kita lanjutkan dengan taklim rutin kita ini. Insya Allah kita hadir di masjid ini paling tidak mengurangi penyesalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara nama hari akhir itu adalah Yaumun Nadam, hari penyesalan. Ada banyak nama sebutan untuk hari akhirat. Ada sebutan Yaumuddin, hari pembalasan. Ada yang menyebut Yaumul Khasrah, hari kerugian. Ada yang menyebut Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ada yang menyebut Yaumul Hisab, hari perhitungan. Tapi ada sebutan lain yaitu Yaumun Nadam atau hari penyesalan. Karena pada hari itu hampir semua manusia tanpa kecuali pasti akan merasakan penyesalan. Yang baik menyesal kenapa tidak lebih baik, yang sudah lebih baik menyesal kenapa tidak menjadi yang terbaik. Yang terbaik pun menyesal, ingin kembali ke dunia, melakukan amal yang serupa agar bisa semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Apalagi mereka yang tidak baik. Kata para ulama, ada dua golongan kaum muslimin yang di akhirat nanti pasti akan menyesal. Tidak mungkin mereka tidak menyesal. Yang pertama itu adalah orang-orang muslimin, orang muslim laki-laki yang mereka ini selama hidup di dunia tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid. Seorang laki-laki muslim yang di seumur hidupnya tidak pernah melangkahkan kakinya menuju masjid. Ia datang ke masjid hanya sekali. Kapan? Ketika sudah meninggal dunia, dimasukkan di dalam keranda jenazah, lalu didatangkanlah ia ke dalam masjid untuk disolatkan. Itu pertama dan terakhir kalinya ia memasuki masjid. Ini orang yang pasti akan menyesal. Seumur hidupnya tidak pernah hadir ke masjid, sekali ke masjid hanya ketika ia disolatkan. Yang kedua yang pasti menyesal itu adalah seorang muslimah, seorang muslim perempuan yang seumur hidupnya dia tidak pernah menutupi kepalanya,
tidak pernah menutupi rambutnya dengan kain, dengan kerudung, dan ia menutupi kain kepalanya dengan kain dan kerudung hanya sekali. Kapan? Ketika ia meninggal dunia, dimandikan lalu dikafani dengan kain kafan. Dan kain kafan itulah kain kafan yang pertama kali sekaligus terakhir kalinya digunakan untuk menutupi kepalanya. Maka ibu bapak, dua golongan ini yang oleh para ulama dikatakan mereka pasti akan menyesal. Oleh karena itulah kita kepada anak-anak kita, kepada anak laki-laki kita biasakan mereka hadir ke masjid selama tidak ada uzur. Kita punya putra-putra perempuan, kita ajari, kita biasakan mereka untuk menutupi kepala mereka dengan kerudung, dengan jilbab. Karena ketika itu tidak dilakukan, maka di akhirat nanti pasti akan menyesali apa yang telah dilakukannya ketika di dunianya. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pertemuan terakhir kami sampaikan terkait tentang bab walimatul urus, di mana bahwa menghadiri walimatul urus itu hukumnya adalah wajib dalam kondisi tidak ada uzur. Jadi ketika kita mendapatkan undangan untuk menghadiri walimah, maka undangan itu sebenarnya harus kita datangi jika kita tidak memiliki uzur. Bahkan ketika kita dalam keadaan puasa sunnah pun kita tetap dianjurkan untuk menghadirinya. Apakah nanti setelah kita menghadiri resepsi walimatul urusnya, apakah kita akan membatalkan puasa sunnah kita dengan menikmati hidangan di acara walimah itu, atau kita tidak memakannya, kita meneruskan puasa kita? Itu pilihan kita. Dua-duanya boleh untuk dipilih atau salah satu di antara keduanya. Boleh untuk tetap meneruskan puasa kita. Kita cukup mendoakan kepada mempelai dan sahibul hajat bahasa kita, lalu kita tinggalkan walimah itu. Atau kita boleh membatalkan puasa kita untuk kemudian menikmati hidangannya. Kedua-duanya insya Allah perkara yang wasi', yang luas untuk bisa kita lakukan salah satu di antara keduanya. Kemudian ibu bapak rahimakumullah, ketika ada uzur, ketika ada alasan-alasan, alasan-alasan yang bisa diterima secara syariat, maka kita boleh untuk tidak menghadiri resepsi walimah. Pertama, misalnya berkaitan dengan kita dalam keadaan sakit, kita sedang dalam kondisi yang tidak mungkin kita bisa menghadirinya. Atau yang kedua, berkaitan dengan walimahnya. Barangkali di situ dihidangkan minum-minuman keras, kemudian ada pentas-pentas yang tidak semestinya, kemudian walimah di mana yang diundang hanya orang yang kaya saja. Jangankan yang miskin, setengah kaya saja tidak diundang. Jadi yang diundang hanya orang yang kaya-kaya saja. Atau yang ketiga, ketika orang yang mengundang itu sudah dikenal orang-orang yang tidak pernah memperhatikan tentang halal atau haram. Maka ketika kebetulan yang mengundang ini adalah orang yang sudah ma'ruf,
sudah dikenal oleh banyak orang, bukan hanya penilaian kita. Karena kalau kita yang menilai bisa salah, tapi sudah ma'ruf, sudah dikenal di khalayak, di tengah masyarakat bahwa orang ini orang yang tidak pernah peduli mana yang halal, mana yang haram. Maka ketika terjadi kondisi seperti itu, maka kita boleh kemudian tidak menghadiri walimahnya. Kemudian yang selanjutnya kemarin kita sampaikan bahwa ketika kita hadir pada resepsi walimatul urus, ya, walimatul urus, maka kita dianjurkan untuk ya memberikan tahniah. Tahniah ini artinya ucapan selamat. Kita ya mengucapkan selamat kepada mempelai, ya, dan ucapan yang paling bagus itu adalah seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa ketika ya beliau menghadiri resepsi pernikahan, ketika ada seseorang yang menikah, maka Nabi pun kemudian mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri sebuah resepsi walimatul urus, maka yang beliau ucapkan kepada mempelai adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini lafal yang selayaknya setiap kita hafal, sehingga kalau kita hadir pada walimatul urus, pada resepsi walimah, yang kita ucapkan kepada mempelai ini adalah ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Minimal kita mendoakan supaya kedua mempelai diberi keberkahan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kedua mempelai ya diberkahi oleh Allah Ta'ala dan dikumpulkan oleh Allah menjadi pasangan suami istri dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Itu tahniah yang terbaik ketika kita menghadiri walimatul urus. Kemudian yang terakhir kemarin kita sampaikan, yaitu bahwa disunahkan untuk wa yustahabbul hadiyatalil urusin, disunnahkan untuk memberikan hadiah kepada kedua mempelai. Disunnahkan untuk memberikan hadiah kepada kedua mempelai. Ini yang barangkali sekarang diterjemahkan dengan apa namanya? Nyumbang, ya, dengan nyumbang. Ya, kalau teman-teman akrab biasanya ngasih kado, ya, kado. Kalau kado model dulu itu dua macam. Pertama album foto, yang kedua bolo pecah. Itu kalau kado ya zaman dahulu. Zaman dahulu itu kadonya mangkok, kemudian gelas, ya, piring, atau yang agak keren sedikit album foto, itu kalau dulu. Nah, barangkali hadiah ini yang sekarang ya mungkin kemudian dialihkan dengan memberikan apa namanya sumbangan ketika kita hadir pada walimah. Tetapi secara prinsip memberikan hadiah kepada kedua mempelai ini dianjurkan atau disunahkan. Baik ibu bapak para jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita lanjutkan pada bab Adabu Lailatuz Zifaf, bab yang menjelaskan tentang Lailatuz Zifaf, malam pertama dalam pernikahan, ya, malam pertama.
Ya, ini kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sudah kelewat. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita sampaikan ke anak kita, ke handai tolan. Ini ada adabnya, ada etikanya. Ketika pertama kali ya mempelai bertemu setelah keduanya dinikahkan. Jadi ketika dua sosok laki-laki dan perempuan yang sebelumnya ini bukan siapa-siapa, kemudian diikat dengan akad nikah, kemudian menjadi pasangan yang sah, menjadi pasangan suami dan istri yang sah, baik secara agama maupun norma ya kehidupan bermasyarakat. Kalau di tempat kita bernegara, maka ketika keduanya dipertemukan, pertama kali bertemu setelah diakad nikahkan, maka ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Hadhihi ba'dul adabil lati yanbaghi likulli minaz zawjaini ta'dibu biha lailatuz zifaf. Di bawah ini adalah beberapa adab, beberapa etika yang seyogianya dilakukan oleh masing-masing dari pasangan suami maupun istri Lailatuz Zifaf, yaitu pada malam pertama. Karena bertemu secara penuh itu ya ketika di malam hari. Ya, kemarin bukan siapa-siapa, setelah dinikahkan kemudian menjadi pasangan hidupnya. Fa idza dakhalal urusani manzilhuma fayastahibbu. Ketika dua mempelai ini ya, baik misalnya mempelai suami atau sang suami ketika pertama kalinya menginap di rumah istrinya, atau kebalikannya, pertama kali sang istri ini bermalam di rumah suaminya ya, suami barunya, bukan baru ya, kalau baru nanti ada istilah lama pada suami yang baru saja diakad nikahkan. Ini ada adab, ada etika. Apa saja disebutkan di dalam kitab ini? Pertama, taslimuz zauju alal urusi. Pertama, sang suami harus mengucapkan salam kepada istrinya. Pertama kali ketemu, sang suami harus ngului salam, bahasa Jawanya. Biasanya begini ya, biasanya pada malam pertama itu biasanya sang istri sudah ada di dalam kamar. Kemudian sang suami mau masuk kamar. Biasanya ya suaminya belakangan, istrinya yang sudah ada di dalam kamar duluan. Kebanyakan begitu. Saya tidak tahu kalau ibu bapak sekalian, apakah bapak-bapak dulu, wah kalau bapak dulu ini tergesa-gesa ini namanya. Biasanya ya istri dulu masuk ke dalam kamar. Ketika keduanya pertama kali berkumpul untuk menjadi pasangan suami istri, pertama kali yang dilakukan adalah sang suami mengucapkan salam kepada istrinya, dan itu akan menjadi kenangan sepanjang sejarah. Nanti istrinya jawab rodo-rodo ndredeg sithik, waalaikumsalam misalnya, agak bergetar sedikit ya. Ini etika. Fa inna hadza mimma yadhhabur rahbatan min qalbil ursi. Karena dengan mengawali ucapan salam ini ini bisa menghilangkan rohbah, ketakutan atau kegrogian. Ketakutan, kegrogian di hati sang istri ya, di hati sang istri. Biasanya kalau sang suami sudah PD-nya sudah 100% sudah ya. Nah sang istri ini biasanya yang masih grogi-grogi,
dengan ucapan salam itu minimal bisa menghilangkan kegrogian ini, ya, dengan mengucapkan salam. Fa'an Ummu Salamah radhiyallahu anhu, dari Ummu Salamah, ya, beliau menceritakan, ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Akhlakun Nabi, ya, sanadnya hasan. Diceritakan dari Ummu Salamah bahwasanya anna nabiyya lamma tazawwajuha, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah ini ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arada ayyadkhul 'alaiha, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menemuinya, salama, Rasulullah pun kemudian mengucapkan salam. Ya, ini kalau di dalam Islam itu salam pertama yang mendebarkan. Meskipun barangkali ibu bapak zaman sekarang itu tidak menimpa di sebagian kaum muslimin, anak-anak muda sekarang, alah salam-salaman barang, leh pacaran wis 7 tahun sehingga ndak ngaruh, ya, ndak ngaruh. Tapi sebenarnya ini bagian dari adab, ya. Adabnya adalah pertama kali dipertemukan, ketika keduanya dipertemukan, ya, maka pertama kali adalah mengucapkan salam. Ini pertama. Yang kedua, ayyulatifuha bitaqdimi syai'in minasyarabi awil halwa. Yang kedua, hendaklah sang suami berlemah lembut, ya, berlemah lembut. Lemah lembut itu berbeda dengan gemoy, ya, ya, jangan bukan gemoy, ndak. Ayyulatifuha, hendaklah sang suami ini berlemah lembut kepada istrinya, misalnya bitaqdimi syai'in, dengan memberikan sesuatu kepada istrinya. Masuk ke dalam kamar, ya, dibawakan sesuatu, tapi sesuatu ini ya yang memuliakan. Jangan suami, ya, pertama kali mono istrinya di malam pertama bawakan pisang gintung sak tundun. Nah, itu nanti malah jadi berkelahi, ya, dikira codot bos saya. Jadi yulatifuha, berlemah lembut dengan memberikan sesuatu, misalnya minasyarabi, membawakan minuman, ya, meskipun naik air putih, ya, masuk kemudian misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, sampaikan, Dik, ini saya bawa air putih, nanti kalau mau, kalau ngelak bisa untuk diminum, ya, misalnya dengan membawa minuman, awil halwa, ataupun madu misalnya. Ini sarana bagi suami untuk berlemah lembut kepada istrinya yang baru saja pertama kali ia berkumpul dengannya. Sebagaimana diriwayatkan, fa'an Asma binti Yazid radhiyallahu anhu qalat, disebutkan dari Asma binti Yazid, ya, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhuma, qalat, ia berkata, inni qayyantu Aisyata, sesungguhnya qayyantu itu kalau bahasa kita itu dimaknai dengan menghiasi, ya, kita lihat di footnote-nya. Qayyantu ay zayyanat, qayyantu itu menghiasi, merias, ya, bukan menghiasi, ya, merias. Ini qayyantu Aisyata, sungguh dulu saya pernah merias Aisyah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah ini dinikahkan, ya, oleh bapaknya
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ji'tuhu, lalu ketika Aisyah sudah saya dandani, kata Asma, ketika Aisyah sudah saya rias nampak cantik, summa ji'tuhu, lalu saya pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'autuhu, lalu aku pun mengundang beliau, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lijalutia, untuk melihat dandanannya Aisyah tadi, ya, untuk melihat Aisyah yang sudah rias tadi. Ya, riasnya tidak disebutkan seperti apa, ya, tetapi kita tahu merias wajah itu ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar syariat. Tidak perlu membuat tai lalat yang palsu, tidak perlu memangur gigi, presa memangur nih. Memangur itu apa? Masah, ya. Kemudian tidak perlu berias yang tidak sebagaimana lazimnya kaum muslimah, sehingga setelah dihias itu menjadi berbeda 360 derajat, ya. Jadi tidak hanya 100%, 360 derajat, wis beda pol dengan aslinya. Itu yang tidak perlu. Nah, merias ini yang sewajarnya saja. Aisyah juga dirias oleh Zainab ini. Faja'a, maka ketika Nabi sudah diundang, ya, jadi Aisyah sudah dirias oleh Asma. Ketika sudah dirias, Zainab pun kemudian mendatangi Nabi dan mengundang, ya Nabi, Aisyah sudah saya rias, silahkan ya dilihat. Faja'a, maka Nabi pun datang menemui Aisyah. Fajalasa ila janbiha, lalu Nabi pun duduk di sampingnya Aisyah. Aisyah dalam keadaan tertunduk malu. Fa'ata bi'usin, maka Nabi ketika duduk di samping Aisyah itu beliau datang sambil bi'usin, membawa us. Ini kalau di footnote-nya coba kita lihat, us huwa qadkhul kabir. Us itu mangkok yang agak besar, ya, mangkok yang agak besar. Ada mangkok yang kecil, kan ada mangkok itu yang mangkok kayak di walimah itu kan ada yang hanya satu yang segini kan, mangkok kecil. Kalau us itu mangkok yang besar, ya, mangkok untuk misalnya mie atau mangkok yang besar. Nabi pun membawa mangkok yang agak besar, fihi labanun, di dalam mangkok itu ada susu, ya, tidak sebutkan susu kambing atau susu unta. Nabi mendatangi Aisyah sambil membawa mangkok yang berisi air susu tadi. Fasyaraba, Nabi pun kemudian meminumnya. Tsumma nawalaha, lalu Nabi pun menawarkan minuman itu kepada Aisyah. Ini yang saya maksud contoh untuk berlemah lembut ketika pertama kali bertemu. Nabi datang membawa mangkok, ya, isinya minuman susu. Nabi meminumnya, lalu ya setelah Nabi meminum, diberikanlah susu itu kepada Aisyah. Asma ketika itu menceritakan, fakhafadhat, maka Aisyah pun tertunduk malu. Jadi ditawari itu anteng mawon, ya, karena memang gadis itu kan malu. Ditawani minum air susu itu, ia tetap tertunduk. Ya, fakhafadhat ra'saha wastahyait. Aisyah tertunduk malu, kepalanya tertunduk ke bawah, pandangannya ke bawah. Qalat Asma pun melanjutkan ceritanya. Fantahartuha, aku pun lalu agak membentak Aisyah. Ya, membentak itu
menghardik, jadi ngandani dengan suara yang agak keras, ya. Wa qultu laha, aku katakan kepada Aisyah, khudhi min yadi Rasulillah. Aisyah, ambil itu, candangi bahasa kitanya kan. Rasulullah memberikan semangkok ya susu tadi, diberikan kepada Aisyah. Aisyah masih tertunduk malu. Lalu Asma mengatakan, Aisyah, ambil, candangi kuwi mangkoke, ya, kata Asma ketika itu. Fa akhadhat fasyarabat syai'an. Aisyah pun setelah diperintahkan oleh Asma ketika itu, ia pun nyandangi mangkok itu, lalu ia pun meminum ya air susu yang ada di dalam mangkok itu. Ini satu contoh yang dilakukan oleh panutan kita, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Etika malam pertama, setelah mengucapkan salam, maka sang suami membawakan sesuatu untuk istrinya. Bagaimana kalau kebalikannya? Boleh, ya. Kalau memang suaminya di rumah, istrinya barangkali suaminya yang sudah ada di kamar dulu agak malu, istrinya yang masuk yang membawakan sesuatu. Jadi dibawakan ingkung, kemudian ya, mie ayam rong mangkok. Ini karena suaminya makan banyak. Jadi membawakan sesuatu dalam rangka apa? Untuk menata hubungan, berlemah lembut. Tetapi sebenarnya yang sangat dianjurkan adalah suami yang melakukan itu untuk istrinya, karena secara psikis suami lebih siap untuk itu dibanding istrinya. Istri masih dalam keadaan malu-malu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayyadha'a yadahu ala ra'siha wa yad'u laha. Setelah mengucapkan salam, lalu berlemah lembut mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian ayyadha'a yadahu, sang suami ini dianjurkan untuk meletakkan telapak tangannya ala ra'siha, di atas kepalanya, ya. Kalau di beberapa kitab yang lain itu di ubun-ubunnya. Jadi setelah ya berlemah lembut itu, yang ketiga, sang suami pertama kali bertemu dengan istrinya yang baru dinikahkan, meletakkan telapak tangannya di atas kepala istrinya itu. Setelah diletakkan ya telapak tangan itu diletakkan di atas kepalanya, wa yad'u laha, lalu sang suami pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak tahu di antara ibu bapak sekalian, ya, siapa yang melakukan itu, ya, berapa persen yang melakukannya. Tapi jangan kemudian ya ada kalimat, wah hampir ora, tak meneh wae, tak ngelakoni sing sunah. Wah, ndak juga, ya. Jadi kalau sudah kelewat, ya kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi setelah ya pertama kali bertemu itu, ya, mengucapkan salam, berlemah lembut, lalu meletakkan telapak tangan di atas ubun-ubunnya atau di atas kepalanya atau keningnya. Wa yad'u laha, lalu berdoa kepada Allah, mendoakan sang istri ini. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza tazawwaja ahadukum imra'atan, ketika salah seorang di antara kalian menikahi seorang perempuan, au ishtara khadiman, atau salah seorang di antara kalian membeli seorang budak. Nah, yang kedua ini yang kita tidak mengalaminya, ya, tidak mengalaminya. Ketika salah seorang di antara kalian menikahi seorang perempuan, atau ketika salah seorang di antara kalian membeli seorang budak, falyakhudh binasiyatiha, maka ambillah ubun-ubunnya. Ya, kalimat ambillah itu oleh para ulama difahami
letakkan telapak tangan kananmu di atas ubun-ubun ya istrimu itu. Wal yusammillah azza wa jalla, bacalah bismillah ya. Telapak tangan diletakkan di atas kepala, lalu membaca bismillah. Setelah bismillah apa? Ya, tidak kemudian Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu mau makan. Setelah membaca bismillah, wal yad'u bil barakah, berdoalah kepada Allah supaya sang istri itu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Wal yakul, dan ucapkan. Nah ini penting ini, ibu bapak yang masih punya anak laki-laki ya atau jelang menikah, doa ini selayaknya hafal. Kalau tidak hafal ya bocong kok catatan. Nah, ya. Karena ini sunnah etika malam pertama. Falyakul, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Rasulullah mengatakan, ucapkan Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh saya memohon kepada engkau, min khairiha, dari kebaikan-kebaikannya, wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan-kebaikan yang diciptakan padanya. Ya Allah, saya meminta kepada engkau akan diberikan kebaikan-kebaikan darinya dan kebaikan-kebaikan pada apa yang engkau ciptakan untuknya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau, saya berlindung kepada engkau ya Allah, min syarriha, dari keburukan-keburukannya, wa syarri ma fiha, dan keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, wa syarri ma jabalta alaihi, dan dari keburukan-keburukan yang engkau ciptakan padanya. Intinya apa? Memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan pada wanita yang baru saja ia peristri, dan memohon kepada Allah agar dijauhkan, dihindarkan dari keburukan-keburukannya dan keburukan-keburukan yang ada pada wanita yang baru saja ia beristri itu. Itu kalau laki-laki, suami dan istri sama-sama tahu artinya, itu sing kakung ndredeg, itu nanti yang putri juga kalah ndredeg ya. Tapi karena sama-sama tidak tahu artinya, ya mengalir saja. Tapi minimal itu menjadi satu doa, dan itu adab yang ketiga di antara adab-adab malam pertama. Ketika pasangan suami istri dipertemukan, maka sang suami setelah ya mengucapkan salam, kemudian mulatifah, berlemah lembut, dan yang ketiga adalah meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya, lalu memohon kepada Allah kebaikan, keberkahan, dan memohon dijauhkan dari keburukan-keburukannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, barangkali kita jeda adzan dulu. Monggo yang mengumandangkan adzan. Baik sekalian, kita lanjutkan. Jadi yang ketiga adalah meletakkan tangan di atas kepalanya, kemudian berdoa. Yang keempat, ayyusalliya ma'aha raq'ataini wa huwa mangkulun anis salaf. Setelah itu ya, yang ketiga dan keempat ini di riwayat yang lain dibalik. Yang keempat dulu baru yang ketiga. Apa yang dilakukan? Salat 2 rakaat bersama-sama. Itu etika.
etika malam pertama kedua mempelai dipertemukan, ya, sebelum melakukan apapun keduanya salat sunnah 2 rakaat secara berjamaah. Wa min dzalika haditsun Abi Sa'id maula Abi Usaid, ya, ini teriwayatkan dari para generasi salafus saleh. Seperti yang diriwayatkan dari Abi Sa'id, ya, Abi Sa'id ini maula dari Abi Usaid, ya, budak dari Abu Usaid yang kebetulan dua-duanya muslim. Qala, ia berkata, tazawwajtu wa ana mamlukun, saya menikahi seorang wanita sementara waktu itu saya seorang budak. Ya, ini barangkali diizinkan sama tuannya barangkali, ya, sehingga tidak disebutkan di sini. Fada'autu nafaran min ashabin nabi, maka setelah aku menikahi seorang wanita, aku pun mengundang beberapa sahabat Nabi. Fihim, di antara yang aku undang itu ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Abu Dzar al-Ghifari, ada Hudzaifah ibn al-Yaman. 3 sahabat ini namanya sudah masyhur. Qala, kemudian dikatakan, wa uqimat di shalah, ketika mereka sedang menikmati hidangan, maka datanglah waktu salat. Fadzahaba Abu Dzar liyataqaddam, maka ketika waktu salat itu datang, kemudian Abu Dzar maju untuk menjadi imam. Faqalu, tetapi ketika itu orang-orang pada berkata, ilaika, wahai, ya, wahai Abu Sa'id, kamu yang menjadi imam. Jadi mereka meminta yang jadi imam itu Abu Asid ini, ya, Abu Sa'id ini. Ketika kemudian ia maju, ya, maka Abu Sa'id pun bertanya, apakah memang begitu? Haruskah aku yang jadi imam? Maka ketika itu ada Hudzaifah ibnul Yaman, ada Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, iya, kamulah yang menjadi imam. Kemudian dikatakan, fataqaddamtu, lalu aku pun maju menjadi imam, mengimami mereka. Wa anna abdun mamlukun, sementara waktu itu saya adalah seorang budak yang baru saja menikah. Sehingga kenapa budak bisa menikah pada waktu itu? Barangkali tuannya mengizinkan, barangkali demikian, meskipun tidak disebutkan di riwayat ini. Wa'allamani wa'allimuni, lalu mereka Abdullah ibn Mas'ud, Hudzaifah, Abu Dzar, ini mereka mengajariku suatu ilmu, di mana mereka mengatakan, idza dakhala alaika ahlaka, jika kamu menemui istrimu pertama kali dipertemukan, fasolli rakaataini, kamu salatlah 2 rakaat salat sunnah. Tsumma sallillahi min khairi ma dakhala alaika, lalu setelah kamu salat 2 rakaat, lalu kamu berdoalah kepada Allah, meminta kebaikan dari istrimu tadi. Wa ta'awwadzu bi min syarrihi, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukannya. Ini yang barangkali, ya, di sebagian kitab yang lain salat dulu baru kemudian berdoa dengan meletakkan telapak tangan di ubun-ubunnya. Kalau urutannya biasanya begitu. Masuk, ucapkan salam, berlemah lembut, bercengkrama, lalu salat sunnah 2 rakaat, kemudian meletakkan telapak tangan di ubun-ubun istrinya, lalu berdoa. Kemudian tsumma sya'nuka wa sya'nu halaka, setelah itu kata beliau, setelah itu terserah apa yang kamu lakukan. Setelah itu terserah apa yang kamu lakukan. Setelah sholat 2 rakaat, lalu meletakkan telapak tangan di atas ubun-ubunnya, kemudian berdoa. Setelah itu terserah
apa yang akan dilakukan. Ini yang keempat. Yang kelima, ya, yastahibbu aw yustahabbu lahu qabla an ya'tiha ayatasawwaka liyutahhira fammahu. Yang kelima, ketika akan dipertemukan dengan istrinya pada malam pertama itu, hendaknya sang suami terlebih dahulu siwak atau menggosok giginya. Awistihdami ghairi siwaki, atau menggunakan selain siwak. Kafursyatil asnani, seperti sikat gigi. Wal ma'juni, dengan pasta gigi, ya, pasta gigi. Kalau orang dulu, ya, orang peninggalan dahulu selalu mengatakan odol, ya, padahal odol itu kan merek zaman dulu. Dulu kan ada mereknya odol, ya. Masa-masa saya tidak menangi merek odol itu, sehingga sekarang merek apapun sebutannya odol. Entah itu Babsoden, entah itu close up, entah itu apapun, namanya selalu odol. Padahal odolnya sudah tidak ada. Dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi, wanahwihi, dan selainnya, fahadha ad'a lidawamil usrati, ini dalam rangka untuk menjaga kelanggengan hubungan kebaikan yang diciptakan di antara keduanya. Istilahnya menjaga keharmonisan, ya, mau tidur paling tidak ya gosok gigi, ya. Kalau dulu ketika akan dipertemukan dengan istrinya pada malam yang pertama itu, ini disunahkan. Fa'an Sarih bin Hani qala, dari Sarih bin Hani yang mengatakan, qultu li Aisyah, ya, aku tanya pada Aisyah, ya Aisyah, bi ayyi syai'in kana nabiyyu yabda'u idza dakhala baitihi, ya, dia bertanya pada Aisyah, wahai Aisyah, apakah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika akan menemui istrinya, mendatangi istrinya? Qalat, Aisyah mengatakan, bisiwaki, beliau terlebih dahulu siwak, ya, siwak zaman itu dengan kayu siwak yang selalu dibawa ke sana kemari untuk kemudian siwakan, yang barangkali itu sekarang masih ada, tetapi ada yang barangkali meninggalkannya dan mencukupkan dengan menggunakan sikat gigi. Tetapi jika di antara kita tetap mau menggunakan siwak itu juga termasuk amal soleh, karena meneruskan apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, yang terakhir adalah at-tasmiyatu wa du'a'u indal jima'. Ini terakhir. Yang terakhir adalah membaca bismillah dan berdoa ketika hendak melakukan hubungan suami istri. Urut-urutannya seperti itu. Masuk kamar, mengucapkan salam, kemudian berlemah lembut, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian meletakkan telapak tangan di atas kepala sang istri, kemudian berdoa, ya. Kemudian ketika akan melakukan hubungan, ya, suami istri, hendaklah membaca bismillah dan berdoa. Sebagaimana disebutkan, ya, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih dari Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan, qaulan Nabi bersabda, amma law anna ahadahum yaqulu khina ya'ti ahlahu bismillahi Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana summa qaddara bainahuma fi dzalika au qadha waladun lam yadurruhu syaitanu abadan. Rasulullah mengatakan,
seandainya salah seorang ya di antara mereka, di antara kaum muslimin ketika akan mendatangi istrinya, melakukan hubungan suami istri, kemudian membaca bismillah, dilanjutkan Allahumma janibni syaiton, ya Allah jauhkanlah syaiton dariku, wajannibi syaitona ma razaqtana, dan jauhkanlah syaiton ya pada apa yang engkau berikan kepada kami. Rasulullah mengatakan summa qudira bainahuma fi dzalik, jika melalui hubungan suami istri itu Allah tentukan keduanya memiliki anak, au qadha waladun, atau Allah takdirkan ya dari hubungan waktu itu yang diawali dengan doa ini, Allah takdirkan ia memiliki anak, lam yadurrahu syaitonu abadan, maka anak itu tidak akan membahayakan kepadanya syaiton selama-lamanya. Syaiton tidak bisa menimpakan bahaya kepada anak itu selama-lamanya. Ibu bapak, ini doa saya husnudzon ya. Para bapak hafal doa ini dan kemudian sudah terbiasa mengucapkannya, karena ini bagian dari etika. Meskipun ini adalah etika adabuz zifaf ya, malam pertama bagi pasangan suami istri, tetapi ini adalah doa yang tidak hanya dilakukan di malam pertama, tetapi ini hadis secara umum yang oleh Nabi dianjurkan dibaca bagi kedua pasangan ketika akan melakukan hubungan badan. Sehingga kata Rasulullah, jika dengan hubungan badan yang dilakukan pada waktu itu Allah mentakdirkan baginya anak, maka syaitan tidak akan bisa membahayakan kepadanya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini barangkali 6 etika ya, di antara etika adabuz zifaf, etika malam pertama ketika kedua mempelai dipertemukan, maka 6 etika ini menjadi etika yang perlu untuk dijaga. Kalau kita kemudian sudah kelewat ya, kita bisa mengajarkan, mengingatkan ini kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dari pernikahan yang akan mereka laksanakan. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.